Renungan Kefas, penundungan kepala dalam perjanjian lama. Kejadian 24 ayat 65 mengatakan, katanya kepada hamba itu, siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita? Jawab hamba itu, dialah tuanku itu. Lalu Ribka mengambil telekungnya dan bertelekunglah ia. Saudara-saudari, Ribka akan menikah dengan Ishak. Begitu melihat Ishak, ia segera bertelekung. Berarti ia menundungi kepalanya. Ini boleh dikatakan sebagai lambang penundungan kepala. Mengapa begitu ia bertemu dengan Ishak lalu menundungi kepalanya? Karena ia akan menikah dengan Ishak, akan menerima Ishak sebagai kepala, akan mengambil Ishak sebagai kepala. Sebab itu ia menundungi kepalanya. Seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki, berarti menerima laki-laki tersebut menjadi kepala. Sebab itu ketika menikah, ia harus menundungi kepalanya. Menyatakan sejak saat itu ia mengakui suami yang menikahinya adalah kepalanya. Ia mau menerima suaminya sebagai kepala, membiarkan suaminya menjadi kepala. Dia sendiri bukan kepala, juga tidak seharusnya menjadi kepala. Suatu pernikahan bila bukan dua kepala menjadi satu kepala, hasil pernikahan itu pasti tidak mendapatkan berkat. Pernikahan kalau tidak membuat yang perempuan menerima yang laki-laki menjadi kepala, pasti menanamkan benih yang pahit, meninggalkan akar bencana bagi orang yang menikah itu. Tapi menikah membuat dua orang menjadi satu tubuh, menyingkirkan satu kepala, terus satu kepala. Inilah makna penundungan kepala dalam pernikahan. Meskipun orang dunia tidak mengerti makna ini, mungkin juga ada orang menentang makna ini, tapi mereka dari zaman ke zaman melaksanakan kebenaran yang berasal dari makna ini. Saudari, meskipun kita masih muda, kita perlu tahu perkara ini, terutama hubungan kita dengan Kristus. Jadi Kristuslah kepala kita perlu taat kepadanya. Saudari, ya dalam kehidupan, dalam ada yang juga mungkin sudah berkeluarga, pernikahan itu seharusnya berapa kepala yang kita punya. Kemudian juga kita perlu menyadari penundungan kepala apakah yang ada di dalam perjanjian lama. Ya, kemudian kita juga perlu berdoa agar dalam setiap kehidupan sehari-hari maupun dalam pernikahan hanya memiliki satu kepala, dan Allah juga dapat dimuliakan oleh penghidupan pernikahan anak-anak Tuhan. Ya, mulia bagi Tuhan atas kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.